Salah satu tanda keikhlasan, walaupun nanti kita sudah memberi, tidak kita dapat, tidak medereke, tidak menoko-noko, itu ikhlas. Tapi bukan satu keikhlasan, ibu bawa ke masjid satu rak untuk telur, untuk diburak, tapi pulangnya bawa 4 rak, itu tidak ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya kasih pantun? Di Kalimantan ada orang Dayak. Di daerah lain ada kota Sampit. Saya lihat alhamdulillah jamaah yang hadir banyak. Tapi yang jawab salam masih sedikit. Saya lihat ini masjid penuh, bahkan mungkin luber sampai keluar. Tapi jawab salamnya tidak semeriah dengan jumlah kapasitas jamaah yang hadir. Ibu, mau ditambah rizkinya? Mau tambah pahalanya? Mau ditambah sokoknya? Mau ditambah anaknya? Kalau bapak mau ditambah benekna? Ya, yang mau tambah pahala, mau tambah rizki, mau tambah kebaikan, selamatan, rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tebarkan salam. Salam adalah doa biar hidup kita diliputi keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum kata Rasulullah, lak asyra, bagi tak 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullah, lak salah isyrun, bagi tak 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lak salasun, bagi tak 30 pahala. Semakin kita sering ucapkan salam, semakin megai pahala yang bisa didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi mau ditambah 30 pahala? Kalau disuruh pilih 30 pahala dengan 30 juta, pilih mana? Juta atau pahala? Kalau anak-anak yakin pahala, tapi orang tuanya enggak yakin antara juta dan pahala. 30 juta depa manasa. Betul? Tapi kalau 30 pahala manasa, karena Rasulullah yang berkata, Rasulullah yang mengucapkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul ketika berkata bukan berdasarkan hawa nafsu seperti kita. Kita manusia biasa terkadang berbicara berdasarkan hawa nafsu, sehingga pembicaraan kita terkadang menyakiti orang, terkadang bohong, terkadang menyinggung, terkadang gosip, terkadang fitnah. Kenapa? Karena berdasarkan hawa nafsu. Tapi Rasul ketika berkata, in huwa illa wahyu yuha, semua berdasarkan wahyu dari Allah, maka ketika wahyu tidak ada kebohongan. Maka kita pilih yang pasti-pasti saja. Betul? Kan gak enak kalau tidak pasti. Kalau anak zaman sekarang bilang di PHP-in, gak enak memberi harapan palsu. Tapi kalau yang pasti,
Pilih yang pasti adalah pilihan orang cerdas. Yuk, yang mau tambah 30 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam duduk di bawah pohon mangga. Semoga yang jawab salam insya Allah masuk surga. Tapi buah kedongdong, buah bengkoang. Yang jomnya madodong masuk surganya belakangan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Arsalahu basyiran wa naziran wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf saya mendahulukan ibu-ibu karena yang pertama saya ibu-ibu. Kalau yang ceramah ustadz tadi kata bapak panitia lain daripada yang lain, tahun ini ustazah yang dipanggil ceramah ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang ustazah ibu yang ceramah, saya mendahulukan ibu-ibu. Ikhlas Pak? Yang kedua alasannya, saya lihat jamaahnya lebih banyak kaum hawa ibu-ibu daripada bapak-bapak. Betul? Sekarang di mana yang banyak ibu-ibu? Pengajian, peringatan maulid yang banyak ibu? Di pasar yang banyak ibu? Di pengantin yang banyak? Di mall yang banyak? Di neraka yang banyak? Masya Allah. Tapi walaupun ibu-ibu mungkin banyak di neraka ataupun bapak-bapak banyak di neraka, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak khususnya anak-anakku dan juga adik-adik yang hadir di sini, mudah-mudahan bukanlah penghuni-penghuni nerakanya Allah, tapi insya Allah calon-calon penghuni surganya Allah. Amin. Wabil khusus para pejabat dalam hal ini Pak Lurah atau mewakili camat, Pak Lurah, Bapak Kepala KUA Kecamatan apa nama ini? Watangkulu, para pejabat, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, panitia pembangunan Masjid Alauddin Lawawi serta jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah bertepatan di tanggal 21 Rabiul Awal pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah, kita diberikan izin oleh Allah untuk sama-sama bersilaturahmi, sama-sama mohon maaf tudangnya di masjid ini, sama-sama kita bermujalasah. Untuk apa? Untuk mewujudkan rasa syukur kita. Syukur kenapa? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan iman, Islam, kesehatan fisik sehingga bisa hadir pada malam hari ini. Bersyukur alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah menjadi umat yang terbaik, umat Rasulullah sallallahu alaihi. Maka ibu bapak alhamdulillah yang menyisikan sebagian rizki untuk partisipasi peringatan maulid.
Entah itu beli telur, saya lihat angka bura, CD 2, 3, 4, 5. Ada bura tapi nggak ada telurnya. Nggak tahu belum tumbuh kapan telurnya. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Entah beli soko, entah apapun sumbangannya. Man azzama maulidin nabiyyi. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu qala mengatakan, sahabat Abu Bakar mengatakan, barang siapa yang begitu gembira, bersemangat, bahkan memuliakan hari lahirnya Rasulullah dengan bentuk apapun selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, salah satunya kita peringati maulid dengan sama-sama bersilaturahmi, dengar ceramah, bertemu dengan pejabat, bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita, Masya Allah. Maka kata sahabat Abu Bakar, kana rafiqi fil jannah, maka dia akan menjadi temanku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, khususnya yang menyisikan sebagian dalek tak, doi tak, beli telur, mudah-mudahan itu menjadi sarana kita untuk menjadi temannya sahabat Abu Bakar di surganya Allah. Dengan catatan ikhlas, tidak terpaksa, dena monok-onok, dena madarek, apalagi mananan. Indikasi keikhlasan adalah apa? Setiap kita beri, tidak ada kepikiran untuk kembali apa yang kita beri. Itu tanda keikhlasan. Salah satu tanda keikhlasan, walaupun nanti kita sudah memberi, tidak kita dapat, tidak medereke, tidak manoko-noko, itu ikhlas. Tapi bukan satu keikhlasan, ibu bawa ke masjid satu rak untuk telur, untuk diburak, tapi pulangnya bawa 4 rak, itu tidak ikhlas. Ada yang begitu, ada. Ada tidak? Ada. Bahkan sampai dia baku bombe sama panitia. Kenapa? Karena dia gak tawakna. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Inilah mohon maaf ketika keikhlasan, maka apa yang kita berikan itu menjadi apa? Menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu. Begitupun sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Bukankah Allah mengingatkan kita? Bukan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, 31 kali Allah mengingatkan ada hamba-hambanya yang apa? Yang tidak tahu bersyukur. Apa yang Allah ingatkan? Di dalam surat Ar-Rahman dimulai ayat 13 sebanyak 31 kali. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma madodong mopa wa bi ayyi ala'i rabbikuma. Apa artinya? Garuk-garuk kepala. Maka nikmat Tuhanmu yang manakala yang sering engkau dustakan, yang sering engkau ingkari, yang tidak engkau syukuri. Padahal apa? Allah sudah kasih banyak nikmat, tinggi jabatan, besar kekuasaan, malowang galung na, malowang darah, makan jalak da bola, megalak da otok, megato bene. Tapi apa? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Cek deklah. Cek deklah. Dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Mudah-mudahan kita yang cek deklah tadi dikasih nikmat sehat, sehatnya digunakan untuk ibadah.
Dikasih nikmat harta, hartanya diinfakkan di jalan Allah. Dikasih nikmat ilmu, ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Itu bentuk rasa syukur. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil. Tak lupa salawat dan salam, tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita sama-sama bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Setiap tahun masuk bulan Rabiul Awal, kita langsung ingat momen hari lahirnya beliau. Maulid. Maulid, apa itu artinya maulid? Apa artinya maulid? Cukup. Maulid adalah waktu, masa, isim zaman, masa atau waktu hari lahirnya Rasul. Ada yang mengatakan maulid, ada yang mengatakan maulud. Mana yang benar? Kata siapa? Maulid, betul. Maulud, betul. Kalau maulid, masa lahirnya Rasulullah, waktu lahirnya Rasulullah. Tapi kalau maulud adalah yang dilahirkan atau objeknya, yaitu tokoh yang lahir itu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Peringatan maulid tidak ada di dalam hukum fikih. Peringatan maulid tania sunnah, apalagi wajib. Tapi apa isi dari peringatan maulid bisa mengantarkan kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu. Dengan kita mendengarkan ayat suci Al-Quran, dengan kita mendengarkan ceramah, dengan kita bersilaturahmi, dengan kita bersalawat, itu adalah peluang untuk mendapatkan pahala. Apalagi kalau di Sulawesi Selatan ini khususnya, mohon maaf, Sulawesi, kalau peringatan maulid identik ada angka mitelokna, angka burak, angka soko, angka panteng, angka lisu, angka bepa, angka doi, tapi ternyata bukan hanya di Sulawesi. Tahun kemarin saya maulid di Palembang, Sumatera Selatan. Pas datang ke sana, wih, maulid angka to burakna, angka to telokna. Bahkan Masya Allah dia digantung di atas tenda itu telok. Saya pikir bagaimana caranya ini, ambil tur. Kemarin saya ke Ambon, Maluku, maulid, angka to telokna, angka to burakna. Karena kebetulan yang memperingati peringatan maulid Tawogi. Yang mengadakannya mengundang saya, kerukunan keluarga Sulawesi Selatan yang tinggal di Maluku. Sehingga apa? Sehingga adat istiadat dari kampungnya dibawa ke Ambon, peringatan maulid, angka soko, angka telo. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ini memang ciri khas dari setiap daerah. Dan bukan hanya ciri khas, mudah-mudahan dari angka telo, angka bura, angka soko, itu bisa diambil juga, mohon maaf, filosofinya. Walaupun ternyata seiring perjalanan waktu, Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian, adik-adik, yang ditancap di bura, tania telo, bawang. Ini sekarang angka mie tuh, ada mie tuh. Angka todoi ada, angka kerupuk. Bahkan saya pernah ke Siwa, maulid di Siwa, masuk ke masjid, maselang Kak. Kenapa? Weh, ternyata megalada bale bolu ditancap di buah. Jadi tania telur bawang bale bolu tancap. Kenapa? Memang daerah empang.
Habis panen, di Maros, lain lagi roti Maros yang ditancap. Masya Allah. Tapi apa? Orang dulu memperingati peringatan Maulid angka telok. Mohon maaf, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua kita, saya bukan orang Bugis, lake kumitawogi. Saya bukan Jawa, Pak Panitia, tapi orang Sunda. Beda orang Sunda dengan orang Jawa. Kalau orang Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah. Kalau orang Sunda, Jawa Barat. Lain lagi orang Jakarta, itu nggak mau dikata orang Jawa, orang Betawi. Saya orang Sunda Bogor, lakeku mitawogi Pindrang. Jadi mohon maaf, pertama kali saya ke Sulawesi kaget. Ceramah Maulid kenapa ada seperti ini? Karena di kampungku degaga seperti ini di kampungku. Cuman angka mohon maaf berkat seperti ini dapat bungkusan. Makanya saya tanya kepada guru tokoh yang ada di Pindrang, kenapa Maulid di sini mohon maaf harus angka stok apa telok, angka bura, angka soko. Masya Allah, ternyata filosofinya luar biasa. Orang-orang dulu menginginkan setiap peringatan Maulid bukan hanya berkumpul, bukan hanya dengar ceramah, tapi apa? Diharapkan setiap selesai peringatan Maulid kita bulatkan tekad kita seperti bulatnya telur. Untuk apa? Orang dulu pakai lisu, cocok lisu yang dibungkus dengan daun. Lisu apa artinya? Pulang, comeback, kembali. Diharapkan kita bulatkan tekad kita seperti bulatnya telur untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Lalu apa? Yang sudah bulat itu tekadnya ditancap di bura ini menjulang ke atas ini simbol daripada hubungan vertikal kita dengan Allah. Sehingga apa? Sehingga iman, tekad yang bulat untuk memurnikan tauhid kita, maka akan menjadi kuat fondasi hubungan vertikal kita dengan Allah. Ini yang diharapkan oleh sosok manusia yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan hari Senin tahun kenapa bukan tahun Bembe? Karena pada saat itu belum ada tahun, maka menjadi tanda adalah satu peristiwa besar. Pada saat itu sebelum Rasulullah wafat ada pasukan gajah yang akan menyerang Ka'bah, maka di situ dikatakan tahun gajah. Lahir dalam keadaan yatim, degaga ambo nah alam yajidka yatima alam yajidka yatima. Aku mendapati engkau dalam keadaan yatim, fa'awa, lalu aku melindungimu, kata Allah. Dialah yang memang sudah direncanakan kelahirannya, dialah bahkan Bapak Ibu hadirin hadirat, kehadirannya sudah diketahui oleh para nabi jauh sebelum Nabi tak lahir. Contoh, Nabi Adam alaihissalam ketika mohon maaf masuk ke surganya Allah setelah diciptakan oleh Allah dan Rasulnya, masuk ke dalam surga Allah. Di surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan ketika Nabi Adam sujud, ketika habis melanggar dosa, melanggar perintah Allah, berbuat dosa, bertaubat, 40 tahun sujud membaca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi sebelum baca doa itu kata Nabi Adam, ana atawassul bi Muhammad, saya bertawassul meminta ampun kepada Allah dengan menyebut nama Muhammad. Allah bertanya kepada Nabi Adam, kenapa kamu bertawassul kepada Muhammad?
Apakah kamu kenal Muhammad? Kamu tahu siapa Muhammad? Apa jawaban Nabi Adam? Ma'arabtu ya Allah, saya tidak kenal Muhammad. Seperti apa Muhammad? Bentuknya apa itu Muhammad? Lalu kenapa engkau bertawassul dengan menyebut nama Muhammad? Karena ketika engkau ciptakan aku ya hai Allah, Nabi Adam ini manusia pertama, diciptakan oleh Allah, wa nafathah ruhi, lalu engkau hembuskan ruh ke dalam tubuhku, warfarofa surasi, lalu aku angkat kepalaku ke atas, aku menengadah ke atas, lalu aku lihat tiang di arasmu ada bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya yakin nama yang bersanding dengan namamu adalah bukan sesuatu yang biasa, pasti penuh dengan kemuliaan. Maka apa? Penuh keyakinan saya meminta ampun kepadamu dengan bertawassul kepada menyebut nama Muhammad Rasulullah. Padahal Nabi Adam tidak tahu. Ini manusia pertama. Nabi Isa saja yang kita kenal, mohon maaf, adalah Nabi. Sebelum Nabi Nabi Muhammad, jarak Nabi Isa itu Bapak Ibu dengan Nabi itu sekitar 600 tahun jaraknya. Tapi apa? Nabi Isa sudah mengabarkan kepada umatnya. Wa idh qala Isa bin Maryam, ketika Nabi Isa berkata kepada kaumnya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya saya Isa bin Maryam adalah utusan Allah untuk kalian semua, wa musaddiqul lima baina yadayhi minal Taurat, dan aku membenarkan apa yang ada di dalam Taurat. Nih intinya, Nabi Isa mengatakan kepada umatnya, wa mubasysyiran, hei umatku, ini aku berikan kabar gembira. Kabar gembira, bukan kabar biasa. Biasanya Bapak Ibu kalau dapat kabar gembira pasti sudah terjadi berita itu. Contoh, Bapak mohon maaf, lahir cucunya, Pak, apok tak lahir Pak. Iya, makunre urane, makunre Pak, cantik lah, tak apok tak. Ya Allah, sudah terjadi. Oh, kabar gembira sudah terjadi. Tapi Nabi Isa memberikan kabar gembira kepada umatnya. Oh, 600 tahun sebelum Nabi lahir. Apa kabar gembiranya? Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Umatku, saya kabar gembira nih. Ada kabar gembira. Apa? Akan datang nanti seorang Rasul setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya yaitu Ahmad alias Muhammad. Tapi ini gara-gara ayat ini Bapak Ibu, ternyata ada namanya Ahmad yang mengaku-ngaku Nabi. Ada di sini Pak Ahmad namanya. Oh. Ahmad Mirza Ghulam Ahmad dari India mengaku sebagai Nabi. Ada juga Ahmad Musaddiq. Ini orang Jakarta. Katanya kalau biasa Nabi dari Timur Tengah, sekali-kali Nabi dari Indonesia. Kenapa Indonesia adalah, mohon maaf, penduduknya banyak dan penduduk muslim terbanyak di dunia adalah Indonesia. Maka apa? Maka sudah wajar diutus seorang Nabi dari Jakarta, Indonesia. Wah, namanya Ahmad Musaddiq. Sampai dia berani mengganti syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Musaddiq Rasulullah. Tapi alhamdulillah, itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, sudah ditangkap Ahmad Musaddiq. Ini hebat. Polisi Indonesia, kalau polisi Amerika mungkin hanya bisa menangkap teroris, tapi polisinya Indonesia hebat, bisa menangkap Nabi. Nabi palsu. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Inilah yang kita peringati hari lahirnya
yang karena cintanya kepada umatnya, beliau sering menangis, beliau sering meneteskan air mata. Pada suatu hari, beliau mohon maaf, setelah turun dari mimbar, meneteskan air mata. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, kenapa engkau menangis?" Lalu sahabat ini pun dijawab pertanyaan oleh Rasulullah, "Saya menangis. Kenapa? Karena saya rindu dengan umatku." Lalu sahabat ini bertanya, "Bukankah umatmu kami, wahai Rasulullah? Kenapa engkau rindu?" "La, antum ashabi." "Bukan, kamu adalah sahabatku." "Lalu siapa umatmu yang engkau rindukan sampai menangis?" "Umatku adalah siapa? Innahum amanubi." Mereka, umatku adalah yang beriman kepadaku. Walam yarauni, tapi mereka tidak pernah melihatku. Dirindukan oleh surga kita. Kita kan tidak pernah kenal, mohon maaf tidak tahu bagaimana sosok Rasulullah, wajahnya, bagaimana cara berjalannya. Walaupun kita tahu dari buku-buku, dari sejarah, tapi secara persis kita tidak tahu. Tapi alhamdulillah kita beriman kepadanya, kita percaya kepadanya, dan berusaha mengikuti langkah-langkah kakinya. Maka momen peringatan Maulid ini adalah momen yang sangat terbaik untuk kita terus mengenal sosok Rasul. Kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka kok sayang lagi? Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Kenapa kita perlu cinta kepada Rasulullah tadi? Rasul saja sudah cinta kepada kita. Bahkan beliau setiap mohon maaf sering menangis, menahan rindu bertemu dengan kita umatnya. Masya Allah. Kenapa kita mesti cinta? Karena jaminan orang yang mencintai Rasul, insya Allah akan bersama-sama di surganya Allah. Amin. Ibu, Ibu, mau masuk surga? Bapak mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Kalau cepat berani mati cepat. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Amal alelena, tania amal akekta, tania amal benekta, tania amal indo ambota, tania amal anak-anak kita, tapi amal diri kita sendiri. Amalan yang bisa menjadikan kita bisa membuka pintu surganya Allah adalah amalan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Pak, Bu, Pak, saya tanya, kalau Bapak disuruh pilih harta, tahta, wanita, Bapak pilih mana? Bahaya toy. Yang ditanya bapaknya, anaknya yang jawab. Mungkin dia tahu bapaknya suka wanita. Nah, anak-anakku tunggu ya, bapaknya yang ditanya, jangan jawab ya. Kalau jawaban Bapak apa? Harta, tahta, wanita, Bapak pilih mana, Pak? Pak Lurah pilih mana, Pak Lurah? Pak semuanya? Pak Lurah pilih semuanya. Ya ada yang jawab seperti itu. Ada yang jawab pilih semuanya. Kenapa harus pilih tiga? Harus pilih salah satu. Kalau bisa didapat tiga-tiganya. Ini kita. Tapi Nabi kita ketika ditanya oleh Allah, ya Muhammad, di dalam surat Tuhan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala saufa yu'tika rabbuka. Apa artinya? Enggak tahu. Wala saufa yu'tika. Muhammad, aku akan berikan apa saja yang engkau mau
Tuhanmu akan berikan apa saja yang engkau mau, yang membuat engkau ridho, yang membuat engkau senang. Pilih. Kau mau wanita cantik, aku carikan wanita tercantik di dunia. Engkau mau jadi penguasa, aku jadikan engkau penguasa di dunia ini, dari timur sampai barat, utara sampai selatan. Atau engkau mau menjadi orang kaya, harta berlimpah, aku jadikan gunung Uhud menjadi emas. Itu semua untuk kamu. Mana yang kau pilih? Apa jawaban Nabi Ita? Izan ya Rob. Tidak mau. Ini bedanya kita sama Pak Lurah. Bedanya Nabi Ita sama Pak Lurah. Mohon maaf sama kita mungkin kebanyakan. Kalau kita mau tiga-tiganya, Nabi Ita apa? Izan ya Rob. Tidak begitu. Lalu apa yang membuat engkau senang? Yang membuat engkau ridho? Apa Nabi Ita jawab? La arda wa wahidun min ummati finnar. Aku tidak akan pernah tenang, aku tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang ya Allah ketika ada satu saja umatku menjadi penghuni nerakamu. Yang membuat aku senang ya Allah, jangan engkau jadikan satu saja umatku menjadi penghuni nerakamu. Itulah yang membuat aku senang. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Pasti kita tidak mau masuk neraka, Mito. Betul? Maka dari itu, tiru Rasulullah. Teladani Rasulullah. Allah sudah memberikan garansi kepada Nabi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun innaka la'ala khuluqin azim. Engkau sesungguhnya Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Kenapa Rasul dijadikan contoh? Karena Rasul manusia biasa sama dengan kita. Tapi apa? Manusianya Rasul basyarun la kal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Pak. Bapak biasa keringatan kok? Apa bahasa Bugis ya keringatan? Apa? Mapuse. Bapak biasa mapuse toh? Apalagi kalau kerja tamagalung gak, madara gak, mapuse lakda. Masya Allah. Tapi apa? Keringatnya bapak bau apa Pak? Bau asem. Keringatnya bapak, bau matahari. Tapi Rasulullah berkeringat, tapi keringatnya Rasulullah, Masya Allah, harum yang melebihi minyak kasturi, yang mana minyak kasturi ini wanginya luar biasa. Bahkan tidak sungkan-sungkan Ibu Siti Aisyah, istrinya Nabi Ita, kalau Nabi Ita habis bepergian, tahu Nabi Ita keringatan, diambil pakaiannya Nabi Muhammad, digini-giniin. Sampai apa? Sampai tubuhnya, mohon maaf, ikut harum karena keringatnya Rasulullah. Jadi kalau ibu mau sunnah Siti Aisyah, Bu, ikutin Siti Aisyah. Suami tak pulang dari Magalung, ambil memang bajunya yang keringatan. Usap-usap di wajah. Tapi bukannya wangi, macuka. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Bapak Ibu hadirin hadirat, inilah Rasulullah. Tapi yang harus kita teladani adalah apa? Yang pertama, sepak terjang Rasulullah dalam ibadah. Pak. Laki-laki yang soleh, laki-laki yang hebat, laki-laki yang kuat, yang soleh, tanda laki-laki soleh adalah laki-laki yang sholatnya berjamaah di masjid. Itu tanda laki-laki yang soleh. Laki-laki yang sholatnya di rumah, laki-laki solehah. Terserah nih bapak mau jadi soleh atau solehah. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, makmurkan masjid,
Hidupkan masjid, karena dengan sholat berjamaah adalah syiar Islam. Dengan sholat berjamaah menggambarkan Islam adalah rahmatan lil. Dengan sholat berjamaah ini menggambarkan persatuan kita. Tidak pandang bulu dia orang kaya atau orang miskin, sama kita sejajar. Tidak pandang bulu dia pejabat atau rakyat biasa, sama. Siapa yang duluan dia saf terdepan. Dipimpin oleh satu pemimpin imam. Menggambarkan apa? Menggambarkan persatuan dan kesatuan di dalam Islam. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin hadirat, khususnya bapak-bapak, dengan peringatan Maulid, ibadah kita semakin kokoh. Ibadah kita semakin rajin ke masjid sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, ibu juga nggak apa-apa, makmurkan masjid. Kalau dia gagami anak kecil tidak ada yang diurus, tidak ada yang dirawat, maberejama di masjid, silakan. Ustazah, ada yang bilang katanya perempuan haram pergi ke masjid. Siapa yang bilang? Karena ada orang begitu, haram perempuan pergi ke masjid, tapi perempuan pergi ke pasar tidak diharamkan. Haram pergi ke masjid, tapi perempuan ke mall tidak diharamkan. Masya Allah. Yang penting ibu apa? Benar-benar menjaga harkat martabat. Jangan sampai mohon maaf menimbulkan fitnah kita pergi ke masjid. Kenapa? Pergi ke masjid untuk sama-sama membuktikan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dengan kita memakmurkan. Ayo, makmurkan masjid. Tapi jangan cari kemakmuran dari masjid. Kita hidupkan masjid, tapi jangan sekali-kali cari kehidupan dari masjid. Masjid untuk menjadi ladang pahala. Masjid adalah tempat ibadah, tempat sujud kita. Insya Allah dengan kita sering memakmurkan masjid, maka nanti kita akan bersama-sama dengan Rasulullah di taman-taman surganya Allah. Amin. Pak, itu Rasul kalau sholat itu kakinya sampai bengkak-bengkak karena lamanya dia berdiri beliau. Apalagi kalau sholat malam, bayangkan sholat malam itu beliau baca bukan sembarangan surat. Pernah ada imam sahabat Rasulullah, saya lupa namanya, ikut sholat malam dengan Nabi tak. Dia datang ke rumah, kenapa sahabat? Saya mau ikut sholat berjamaah sholat malam dengan engkau wahai Rasulullah. Ayo. Setelah ikut dengan sholat malam dengan Rasulullah, pertama apa? Rakaat pertama Al-Fatihah, baca surat Al-Baqarah. Bayangkan surat Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Artinya apa? 25 lembar dibaca. Setelah Al-Baqarah selesai, kata sahabat, oh selesai mungkin, tambah lagi surat Al-Imran. Selesai, tambah lagi surat An-Nisa. Ya Allah, begitu lamanya berdiri. Ternyata besoknya tidak datang lagi nih sahabat. Kenapa? Kapok katanya. Lama sholat malamnya. Ini Rasulullah. Makanya Rasulullah pesan khususnya kepada imam. Apa kata imam? Ketika engkau bersolat berjamaah, kata Rasulullah, ketika engkau sholat berjamaah, falyukhaffif, maka ringankanlah bacaannya. Artinya apa? Jangan mentang-mentang imam baru diangkat. Mohon maaf, di sini mana imamnya? Ini imam sudah stop lama kalau ini. Masya Allah, mentang-mentang baru diangkat jadi imam. Masya Allah, untuk memperlihatkan dirinya bahwa dia adalah imam yang bagus. Ya Allah, sholat maghrib dia baca surat Yasin. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara adalah yang sedang. Tidak terlalu madodong, tidak terlalu cepat. Karena kalau terlalu madodong, biasanya yang muda madareke. Ai pung imam baik madodong lah dai. Mega mo pajama-jama aku pung imam. Madareke sih. Juga jangan terlalu cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kasihan tomato, ma pedi leke.
Mepedi utuh, maka apa? Yang sedang-sedang saja. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Bapak Ibu, makanya kalau jadi makmum siapa saja boleh jadi makmum. Tapi kalau imam tidak sembarangan jadi imam. Pemabuk boleh jadi makmum. Tukang judi boleh jadi makmum. Yang nggak bisa bacaan salat boleh jadi makmum. Tidak bisa baca Quran boleh jadi makmum. Tapi apa? Jadi imam. Oh, tidak sembarangan. Makanya mohon maaf, ada satu kasus, ada satu kampung, tidak ada orang yang pergi ke tanah suci. Tidak ada satu kampung itu. Tapi tahun itu ada yang ke tanah suci, diberangkatkan sama anaknya. Berangkat nih, tapi sayangnya ini yang berangkat ke tanah suci tidak tahu sholat. Apalagi pergi ke masjid. Pulang dari tanah suci di tanah air, haji baru mito. Ada haji baru di sini? Ada haji baru? Oh, deh gagah. Haji baru, dia mau pergi ke masjid pakai baju Arab, pakai sorban, pakai topi haji, nggak lupa pakai minyak wangi Arab, datang ke masjid. Assalamualaikum. Kata jamaah di masjid, wih, angka haji baru, ma berkah. Kan begitu toh? Cocok itu? Ma berkah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini haji baru didorong ke depan. Pak haji baru minta berkah jadi imam. Bingung ini. Ini imam haji baru mau jadi imam. Mohon maaf, baru belajar sholat kalau diterima, tapi tidak diterima. Masih rilada tuh, saya satu-satunya haji di kampung ini nih. Ternyata malu kepada Allah dikalahkan dengan malu kepada manusia. Wah, dia ke depan jadi imam. Tapi apa? Kaki protes. Maten retenre ajena. Karena maten retenre ajena, takbirnya gemetar. Allahu Akbar. Kata jamaah, oh begitu kapangah lagu di Arab. Jadi dimaklum, baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum di belakang bilang amin. Kan makmum ngikutin imam itu. Baca dia surat, bingung apa dibaca. Untung dia hafal surat langganannya imam kalau sholat maghrib. Apa surat maghrib langganannya imam? Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Jamaah udah gelisah, ini kenapa ini haji baru kok ulang-ulang lagi? Sampai 3 kali diulang-ulang, 4 kalinya dapat. Wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waladdallin. Makmum di belakang bilang amin. Salah atau salah? Kenapa bisa salah? Karena salah pilih Begitu juga pemimpin. Kita mau masanya demokrasi, masa pilkada, hati-hati pilih pemimpin. Jangan asal pilih. Apalagi karena disogok serangan pajar, uang 200.000, sarung, gula 1 kilo. Asal pilih. Masya Allah. Inna sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran tak, penglihatan tak, bahkan hati nurani kita kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Maka dari itu ibu bapak,
Mudah-mudahan setelah peringatan Maulid iman kita bertambah. Amin. Sholat kita yang kemarin bolong-bolong tidak ada lagi bolong-bolong. Tidak ada rumusannya. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Pengalaman Bu ya. Tiga subuh kesiangan. Apalagi kalau subuhnya bosi-bosi. Apalagi boting paru. Semakin malakda bosi nak semakin merapat. Jangankan boting paru, boting lama masih punya bantal guling bernyawa. Kecuali dia gagal bantal guling bernyawa. Kasihan deh lu. Ada janda di sini? Ada janda? Ada duda? Angkat tangan janda. Bercanda ibu, mohon maaf. Masya Allah. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, marepa magalung, marepa madara, marepa mabalu, marepa mapaguru, marepa mana, marepa mapabot, marepa mases, marepa magosok, magosip. Emang di sini marepa magosip Bu? Ya Allah ya Rahman ya Karim. Ibu, Pak, kita kenal Abu Uzzah. Abu Uzzah kenal? Oh, mungkin tidak kenal kalau Abu Uzzah. Abu Lahab kenal? Abu Lahab tahu bukan kenal. Abu Lahab paman Rasulullah pernah dimimpikan oleh saudaranya Ibnu Abbas. Abu Abbas ini pernah bermimpi bertemu dengan saudaranya Abu Lahab. Wahai Abu Uzzah, bagaimana kau sekarang? Saya payah, saya menderita, saya di neraka. Terus, tapi saya setiap hari Senin diringankan siksa saya di neraka. Kenapa? Karena saya bergembira, bahagia ketika hari kelahiran Muhammad. Jadi Abu Lahab ketika dapat kabar kelahiran keponakannya dari Suwaibah, wahai Abu Lahab, telah lahir keponakanmu, anak saudaramu Abdullah, diberi nama Muhammad. Lalu Abu Lahab sebagai bentuk rasa syukur, saya merdekakan engkau Suwaibah sebagai budakku. Ini sebagai rasa syukur atas kelahiran Muhammad ketika Nabi tak lahir. Nah, padahal mohon maaf, seiring perjalanan waktu beliaulah yang menentang ajaran Islam, masuk ke dalam neraka yang paling bawah, yang paling hina. Tapi apa? Setiap hari Senin diringankan siksanya. Kenapa? Karena gembira dengan hari lahirnya Muhammad. Jadi kalau ada umatnya yang mengaku umat Nabi Muhammad, tapi dena musung pajang, makutu musung pajang, makutu ma puasa, masek dia masuk neraka sama Abu Lahab. Tapi apa? Setiap hari Seninnya. Tapi apa? Setiap hari Seninnya diringankan siksanya. Kenapa? Karena setiap maulid datang ji. Alhamdulillah. Walaupun datangnya karena soko, datangnya karena telo. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini yang pertama. Ayo kita teladani ibadahnya Rasulullah, kokohkan iman kita, lebih giat lagi kita beribadah. Yang kedua tentu meneladani sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak Rasulullah apa? Sering kita dengar, sering dibaca di dalam kitab Abarzanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'. Rasulullah itu sosok yang sangat syadidal haya'i, amat sangat pemalu, matanre sirina.
Malu kalau dia ibadahnya tidak maksimal. Malu kalau dia menyakiti perasaan hati orang lain. Malu kalau dia bermaksiat. Malu kalau dia mengambil haknya orang lain. Malu kalau dia saling bermusuhan. Ini Rasulullah. Seharusnya kita juga begitu. Bu, Bu, ada yang baku bombe? Ada yang baku bombe? Malu, malu baku bombe mengaku umatnya Rasulullah. Baku bombe. Katanya umat Rasulullah, Rasul sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Syadidal aya'i wa tawadu'i. Rasulullah sangat tawadu. Dena mabor, dena macing. Apa yang mau disombongin? Harta tidak dibawa mati. Saya tanya, kalau kita meninggal, galunta dibawa tidak? Darah tak dibawa tidak? Emas tak dibawa tidak? Ibu punya emas, ibu? Kalau orang sidrap emasnya berat-berat. Kita lihat di viral di TikTok. Orang sidrap emasnya. Gelang dari sini sampai sini. Masya Allah. Cincin semua dipasang jari-jarinya. Sampai kalungnya juga bertumpuk-tumpuk sampai jalannya begini. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Ini menandakan masyarakat sidrap ini makmur semua. Amin. Tapi itu nggak dibawa mati, Bu. Betul? Tapi sebanyak-banyaknya orang sidrap punya emas lebih kalah sama orang Jawa. Paling berapa kilo, Ji? Tapi orang Jawa, Bu, ada yang punya 30 kilo. Ada yang punya 50 kilo. Ada yang punya 100 kilo. Mas Joko, Mas Karyo, Mas Eko. Mas punya tanah berhektar-hektar, tidak dibawa mati tanah kita. Hanya butuh 1 kali 2 meter untuk tubuh kita dimasukkan. Apa yang mau disombongin? Makanya ibu bapak, jamaah, kalau kita mau menghayati gerakan sholat, ini mohon maaf tidak ada kesombongan di dalam diri kita. Coba perhatikan, saya tanya, anggota tubuh kita yang paling terhormat apa? Hah? Apa? Kepala. Kenapa terhormat kepala? Karena di atas. Jadi kepala ada di atas, tidak ada kepala di bawah. Kepala apa yang di bawah? Kepala ada di atas, terhormat. Kepala wilayah, kepala kelurahan, kepala desa, kepala keluarga, kepala sekolah, kepala dusun, kepala-kepala ada di atas. Mohon maaf, apa anggota tubuh kita yang paling hina, malu kalau kelihatan? Mohon maaf, daerah tengah. Mohon maaf, saya simbolkan bori. Mohon maaf, bori. Cocok Mika? Bori. Coba perhatikan ketika sholat. Allahu Akbar. Kepala ada di mana? Di atas. Bori di bawah. Kepala bilang sama bori, bori, kamu di bawah, saya di atas, saya hebat. Kata bori, ajan ma borro ulu. Nanti sewaktu-waktu kamu tidak selamanya ada di atas. Betul Ji. Ketika ruku, Allahu Akbar. Bagaimana posisi bori sama ulu? Sama Mito? Bori bilang sama ulu, lihat sekarang kita pada moi, sama kedudukan kita. Ini pun tidak selamanya. Lalu bangun lagi i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Ulu bilang lagi sama bori, saya di atas lagi. Tapi ini pun tidak selamanya. Lalu sujud, Allahu Akbar. Bagaimana posisi bori? Lebih tinggi kedudukannya daripada ulu.
Bori bilang sama ulu-ulu, lihat, tadi engkau menghinakan saya, tadi engkau merendahkan saya, karena saya ada di bawahmu, engkau di atas dengan kesombongannya. Tapi lihat sekarang dirimu lebih rendah dari saya, bahkan saya yang engkau rendahkan, karena saya di bawah, tidak diperintahkan untuk mencium tanah. Tapi kamu yang merasa hebat, diperintahkan mencium tanah 1 rakaat 2 kali, 34 kali, 1 hari 1 malam 17 rakaat. Engkau diperintahkan cium tanah. Betul? Hidup ini berputar. Di atas jangan maborok, di bawah jangan putus asa. Kenapa? Karena mohon maaf, semua itu bukan cerminan kemuliaan kita. Yang mencerminkan kemuliaan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Maka kalau mengaku umatnya Rasulullah, bersifat rendah hati, kita malu kalau tidak beraktivitas ibadah. Dan juga Rasulullah adalah sangat sosok yang sederhana. Pak, Nabi ini biasa duduk-duduk begini nih dengan sahabat. Ada satu cerita, makan kacang Rasulullah, lalu makan kacang ada kulitnya. Sahabat Abu Bakar, bekas kulitnya dia taruh semua di hadapan Nabi Ita. Sahabat Abu Bakar bercanda, ya Muhammad, mertuaku, mohon maaf menantuku, saudaraku, kekasihku. Ya Abu Bakar, kok kamu makan kacang begitu rakusnya sih? Kenapa Abu Bakar? Kamu makan kacang begitu rakus, sampai lihat di hadapan kamu bekas kulit kacangnya begitu banyak sekali. Sedangkan saya tidak ada bekas kacangku. Saya tidak rakus seperti engkau Muhammad. Padahal apa? Bekas kacangnya dia ditaruh semua di depannya. Tapi apa jawaban Nabi tak? Abu Bakar, mertuaku, sebetulnya yang rakus siapa, saya atau engkau? Kenapa? Saya makan kacang, kulitnya saya nggak makan. Tapi kamu makan kacang, kulit-kulitnya juga dimakan sampai tidak ada bekas kulitnya. Ini Rasulullah suka bercanda. Maka pemimpin yang mohon maaf tegas bukan berarti kasar. Pemimpin yang tegas bukan berarti otoritas. Masya Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo kita saling menghargai, saling menghormati, sebagaimana orang dulu Maulid angka songko ini lengket, erat, maka apa? Ayo silaturahmi kita jaga. Lengketkan silaturahmi kita seperti lengketnya soko yang ada di Panteng. Panteng ini adalah simbol wadah uhuwah Islamiyah di antara kita. Kita bisa berbeda, kita bisa berlainan, tapi jangan sampai memutuskan jalinan silaturahmi di antara kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada ajaran Islam yang sebenarnya, jangan berpecah belah. Dan selanjutnya, mohon maaf, sebagai bentuk rasa syukur dan rasa cinta kita, maka apa? Sering-sering kita menyebut nama Rasulullah. Man ahabba syai'an fa aksara zikru. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan banyak menyebut-nyebut dan menceritakan, mengingat apa yang dicintainya. Bu, cinta kepada Rasulullah? Bapak cinta kepada Rasulullah? Maka bentuk cinta kita perbanyak bersolawat kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Ibu sambil bikin pecoladang solawatan. Salatullah salamullah
ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Insya Allah pecoladangnya lebih enak. Kalau pecoladang lebih enak, suami tambah sayang. Amin. Kalau pecoladang lebih enak, suami tambah uang belanjanya. Amin. Kalau pecoladang sambal lebih enak, insya Allah suami tidak cari sambelado di tetangga. Alhamdulillah. Bapak sambil magalung salawat, salatullah, salamullah. Insya Allah galungnya apa? Berkah. Pak Lurah tanda tangan salawat, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala wasallam. Maka apa? Tanda tangannya berkah, surat yang ditanda tangani akan melahirkan kebaikan dan manfaat untuk orang banyak. Bu, biasa marah-marah sama laki tak? Biasa? Ada dosa tak sama laki tak? Kalau biasa banyak dosa sama laki tak, Bu? Sering-sering Miki cium tangan laki tak? Biasa cium tangan laki tak? Berapa kali 1 tahun? 2 kali. Idul Fitri sama Idul? Itu pun hanya acting. Kenapa? Mencium tangan suami dapat pahala seperti pahala mencium Hajar Aswad. Bapak cemburu. Oh, kenapa ibu aja dapat pahala Hajar Aswad? Bapak mau dapat pahala Hajar Aswad, sering-sering Miki cium kening istri tercinta. Kening beneta, kening beneta, tania kening bene mabali bolata, tania. Ya Allah. Jadi kening istri Tapa adalah apa? Gambaran Hajar Aswad. Maka berbahagialah yang punya Hajar Aswad banyak. Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu kalau lagi marah sama suami tak, jangan dinyanyiin. Ini mohon maaf marah sama suami tak, kecewa sama suami tak. Pak, kenapa mak? Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan, manis yang aku hayalkan, pahit yang tingginya janjimu. Suami tambah marah, Bu. Dipukul. Apa ini mama? Tapi apa? Bikin adem suami ta, bikin tenang laketa, bikin cinta laketa dengan apa? Selawatin. Kebetulan nama suami ta, namanya Pak Ahmad. Tadi ada Pak Ahmad. Selawatin. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, salam, salam. Bapaknya suaminya nggak mau kalah. Saya juga bisa kasih salawat istri saya. Kebetulan istrinya namanya Siti Taibah. Dia balas, ya Taibah, ya Taibah, ya Dawal. Bapak ibunya salawatan, anak yang nggak mau kalah. Ya Jamalu, ya Jamalu. Masya Allah, keluarga jadi apa? Jadi suka salawat, dapat berkah, sehingga keluarganya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan kita bersalawat, makanya Bapak Ibu, basahi lisan kita dengan salawat, insya Allah. Salli wa sallim daiman ala Ahmada, salli wa sallim daiman ala Ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada,
wal ali wal as'ab biman qad wahada. Sayang disayang sayang, orang cantik tidak sembah. Sayang disayang sayang, orang tampan tidak sembah. Siti Aisyah cantik tetap mau sembah. Nabi Yusuf tampan tetap mau sembah. Sayang disayang sayang, orang kaya tidak menyumbang seke. Apalagi Masjid Alauddin mau dibangun nih. Ayo orang-orang kaya. Ayo, kalau bukan kita siapa lagi, betul? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Sayang disayang sayang, orang miskin tidak bersyukur. Madareke materu. Nabi Sulaiman kaya tetap mau menyumbang. Nabi Isa miskin tetap mau bersyukur. Pak, angka beneta de pamelo musung pajang tegas. Pak pemimpin ini Pak, Bapak pemimpin keluarga. Dosa istri jadi dosa Bapak. Beneta de namelo musung pajang dibiarkan, tidak diperingatkan, tidak diperintah, dosa menjadi dosa Bapak juga. Dosa istri, dosa suami. Tapi dosa suami bukan dosa istri. Kalau Bapak mas selingkuh dosa, istri tidak dapat dosa. Dosa istri, dosa suami. Dosa suami bukan dosa istri. Uang suami pasti uang istri. Uang istri bukan uang suami. Istri, apa singkatan istri? Istana surga, tempat ridho ilahi. Bapak mau dapat ridho ilahi, bahagiakan istri. Senangkan istri, bawa pergi ke toko emas. Sedangkan suami, apa singkatan suami? Semua uang milik istri. Jadi Pak, angkat benek tadi pamelo musung pajang tegas. Jangan jadi suami-suami takut istri. Bu, sholat. Kenapa Pak? Sholat. Kalau tidak sholat saya Pak, kalau ibu tidak sholat, pilih dua pilihan. Apa Pak? Diganti atau ditambah. Bu, pilih diganti atau ditambah? Ditambah. Sayang disayang sayang, istriku tersayang tidak sembahyang. Suami tidak sembahyang nyanyiin. Sayang disayang sayang, suamiku berkumis tidak sembahyang. Saya menyinggung yang kumis tapi tidak sholat. Sayang disayang sayang, suamiku giginya sipoh tidak sembahyang. Ya Allah, tomato de pamelo musung pajang mau kemana? Bapak Ibu hadirin hadirat, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan pada malam hari ini sebagai dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasika wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna hadha jam'ana jam'ana marhuma wa maghfura waj'alna tafarruqana ma'sumah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ij'alna ummatan haqqan nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka bi mauti husnil khatimah warzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik.
Allahumma rabbana afriq alaina sabran wa alhiqni bis salihin wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli niyatin al-Fatihah. Ya kana na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dawam fiya subhanakallah tahiyatum fiya salam wa akhiru da'um alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.